Shalom, saudara dikasih Tuhan. Shalom. Pagi hari ini adalah pagi yang sangat baik, pagi yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan, menikmati bait yang kudus, menikmati hadirat Tuhan, menikmati ibadah hari ini. Mari kita bersama datang kepada Tuhan dalam berdoa. Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur Tuhan. Betapa Engkau memperhatikan hidup kami sampai pada hari ini. Mengucap syukur kepadamu, kalau hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, menikmati berkat kemurahan-Mu, berkat kasih setiamu yang selalu baru boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami rindu menyenangkan hati Tuhan lewat segala hidup kami, mempersembahkan kepada Tuhan persembahan yang terbaik dari seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami yang boleh kami bawa dalam persekutuan kami dengan Engkau. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita sembah Dia, Bapa segalanya bagi kita semua. Saat kita menyembah Tuhan, kita yakin ada hadirat Tuhan yang sungguh nyata kita rasakan. Haleluya. 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 Saat ku menyembah
Saatnya kita diberkati firman ini yang terbaik bila seluruh hidup kita mau berserah kepada kekuatan Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Biarlah pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kemurahan-Nya, karena Tuhan pertemukan kita kembali dalam ibadah dan saat-saat kita belajarkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinannya untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk segala kelimpahan dan kasih-Mu, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pagi hari ini. Kami menyerahkan sekarang ini saat kami belajarkan firman-Mu. Kami mengandalkan Roh Kudus memimpin kami, memberikan penerangan, penjelasan bagi kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan sangat berguna dalam kehidupan kami, saat kami mengiring akan Engkau, saat kami melakukan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih, terpujilah akan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, banyak orang percaya dalam pergumulannya sering bertanya dalam dirinya, mengapa Tuhan tidak segera menolong? Mengapa Tuhan tidak segera menyelesaikan persoalan saya? Mengapa Tuhan tidak segera menyingkirkan orang-orang yang menyakiti saya? Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat indah, yang sangat baik, yang akan menguatkan iman kita, yang akan memberikan dorongan kita semakin kuat bersama dengan Tuhan. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini dengan tema, terkadang Tuhan membiarkan persoalan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan yang ke-30. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mohon disimak bersama-sama. Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan yang ke-30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saya ulang kembali ayat yang ke-30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah setelah kita bersama-sama membaca ayat ini, tentu kita akan bersama-sama merenungkan apa makna perumpamaan ini bagi kehidupan kita hari lepas hari. Saya ingin berikan sedikit penjelasan supaya kita bisa membedakan antara gandum dan ilalang. Gandum dan ilalang ini sama-sama satu family, satu keluarga kalau dalam struktur tanaman. Ya. Ilalang yang sering disebut dengan Imperata cylindrica
ini merupakan tanaman rumput-rumputan, ya, yang dia memang bisa tumbuh dengan cepat, kemudian berbunga. Setelah bunganya cukup dan bijinya matang, dia akan mudah lepas bunga dan bijinya ini, kemudian akan terbang kemana-mana, tumbuh lagi menjadi ilalang. Tetapi bukan hanya sekedar ilalang itu tumbuh dan berkembang dari bijinya, tapi juga bertumbuh dan berkembang cepat dari akarnya, karena yang merupakan rizoma, akar rimpang, yang di setiap ruasnya akan menghasilkan tunas baru. Dan perlu diingat, Tuhan memberikan perumpamaan ini karena tanaman ilalang ini bagian tepi daunnya itu bergerigi sehingga tajam melukai. Maka dari perumpamaan ini suatu gambar yang jelas antara gandum dan ilalang. Tanaman gandum, triticum, itu tidak punya daun yang tajam. Kemudian pertumbuhan perkembangbiakannya melalui biji dan anakan dalam jumlah yang sedikit. Tetapi tidak mempunyai akar rimpang yang cepat kemana-mana seperti ilalang. Jadi Tuhan memberikan perumpamaan yang sangat jelas, di mana perumpamaan ini ada seorang yang menaburkan benih yang baik, yaitu gandum yang baik. Dibiarkan kemudian tinggal di lahan. Kemudian ada yang lain menaburkan benih ilalang. Mereka bertumbuh bersama-sama, mirip pertumbuhannya hampir sama, sih satu family, satu keluarga. Mereka bertumbuh bersama-sama. Maka dalam perumpamaan dikatakan, pada waktu pekerja-pekerja ladang ingin mencabut ilalang itu, tuannya berkata, jangan dicabut sekarang, karena kalau dicabut sekarang, tanaman gandumnya juga akan ikut tercabut. Yang pertama mirip, yang kedua akar ilalang biasanya sudah melebar kemana-mana. Maka pada pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan dengan tema, terkadang Tuhan membiarkan persoalan kita tetap terjadi dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-30 dari pasal 13 berkata, biarkanlah mereka tumbuh bersama. Biarkanlah mereka tumbuh bersama. Persoalan hidup yang kita alami terkadang terjadi di saat kita sedang menghadapi tantangan-tantangan ini, dan itu akan melukai kita, akan menggores kita. Diumpamakan seperti ilalang, daunnya melukai, daunnya bisa menggores, bisa menyakiti. Akarnya bisa menjadi saingan kompetitif dalam hal mencari nutrisi unsur hara dalam tanaman, dalam tanah. Bahkan menghambat pertumbuhan gandum, menghambat teriknya matahari, sinar matahari masuk ke daun, berebut sinar matahari, berebut udara. Ilalang sangat mengganggu. Tuhan tahu bahwa ini sangat mengganggu. Tetapi kalimat Tuhan begitu jelas. Biarkanlah mereka tumbuh bersama-sama sampai pada musim menuai. Bukankah hal ini kadang terjadi atas kita? Kita bisa terlukai oleh orang-orang di sekitar kita. Kita mengalami kepahitan, kejengkelan. Mungkin kita berpikir, kenapa ini tidak selesai? Kenapa Tuhan orang yang jahat, orang yang melukai saya tidak segera disingkirkan? Karena firman Tuhan berkata, biarkanlah mereka tumbuh bersama. Sehingga nanti pada saat menuai, itu baru Tuhan melakukan sesuatu. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lihatlah, kata pada waktu itu kairos, itu waktunya Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan. Kita tetap harus menghadapinya. Gandum itu akan menghadapi ilalang sampai pada waktunya Tuhan yang punya. Berapa lama gandum itu diganggu oleh ilalang? Kita tidak tahu. Itu hanya sebuah perumpamaan
Walaupun gandum pada umumnya akan dipanen pada usia 90-120 hari kurang lebih. Tetapi itu tidak menunjukkan beberapa hari, tapi menunjukkan sebuah waktu bahwa Tuhan itu pada waktunya akan memisahkan ilalang dan gandum. Maka kuatkanlah Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Mengertilah betul, Tuhan izinkan ilalang ada di sekitar kita. Yang kelihatan bisa melukai kita dari tanaman itu sendiri. Akar-akarnya yang terus merambat, akar ilalang itu mempengaruhi hidup kita tanpa kita melihatnya. Dan itu menjadikan berat hidup kita. Tetapi lihatlah, janji Tuhan, mengertilah betul bagaimana Tuhan tahu akan hal ini. Ada 4 hal yang kita perlu mengerti Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Yang pertama, Tuhan melihat ilalang yang mengganggu hidup kita. Matius 13 ayat 30 dikatakan, biarkanlah mereka tumbuh bersama. Itu artinya Tuhan melihat, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Mungkin kita sering berkata, apa Tuhan tidak tahu hidupku menderita oleh karena hal seperti ini? Kuatkan hati Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa Tuhan melihat, Tuhan tahu. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan menyertai. Kenapa? Tuhan ada bersama-sama dengan ilalang, Tuhan bersama-sama dengan gandum itu. Mazmur 23 ayat yang keempat, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ada pujian. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Ya. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dikatakan sekalipun, andai saja aku hidup dalam lembah kekelaman. Artinya dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam tantangan. Seandainya saja saya hidup dalam sesuatu yang berat, aku tidak takut bahaya, kata pemazmur. Sebab engkau besertaku. Tuhan menyertai. Di saat ilalang itu ada di sekitar kita, mengganggu kita, melukai kita, menyakiti kita, sungguh-sungguh membuat kita repot susah. Ingatlah sungguh, Tuhan menyertai. Aminkan hal ini, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kelahiran Yesus ditandai dengan bahasa malaikat bahwa anak yang lahir nanti akan disebut Immanuel, yang artinya Tuhan beserta dengan kita. Maka jangan pernah takut, jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah kecil hati untuk itu. Ya. Yang ketiga yang kita perlu tahu adalah, terkadang di saat Tuhan mengizinkan kita mengalami, Tuhan membiarkan persoalan kita, Tuhan menghibur kita. Ya, lihat dari Mazmur 23 ayat yang keempat, baru saja kita baca. Ya. Sekalipun aku dalam lembah kelamku tak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di saat Tuhan mengizinkan, membiarkan kita menghadapinya, jangan lupa, Tuhan menghibur Bapak Ibu saudara dan saya. Tuhan menghibur kita semuanya. Kalau dalam konsep penggembalaan, tentu Tuhan itu dengan tongkatnya akan mengingatkan kita, akan melempangkan kita, akan mengajar kita berjalan sesuai dengan jalan yang benar. Gadanya itu yang akan memukul musuh, yang akan melawan musuh, yang akan mengganggu domba-domba pemeliharaannya. Itu penghiburan, sehingga kita tidak keluar ke kiri ke kanan. Bahkan saat ada sesuatu yang mengganggu hidup kita, Dia menggunakan gadanya untuk menghalaunya. Jadi
Yang pertama, Tuhan melihat kita. Yang kedua, Tuhan menyertai kita. Yang ketiga, Tuhan menghibur kita. Dan yang terakhir adalah Tuhan akan meninggikan kita di saat tuaian itu layak untuk dituai. Mazmur Matius 13, ayat yang ke 4:30 dikatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah daun lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Jadi katakan pada waktu itu waktunya Tuhan, ilalang itu akan disingkirkan dan dibuang jauh. Tetapi gandum, kita orang-orang yang percaya dan tetap setia menunggu waktunya Tuhan. Kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku, kata Tuhan. Maka biarkanlah Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ilalang itu kita doakan hal-hal yang membuat kita menderita, luka, sakit. Mungkin saudara ditipu, mungkin saudara dibohongi, mungkin saudara dikhianati. Tetaplah saudara setia dengan Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Ilalang itu akan dikumpulkan dan dibakar. Tetapi gandum itu akan dikumpulkan, dibawa ke lumbungnya, miliknya Tuhan, sesuai dengan janjinya. Maka di saat kita mengerti terkadang Tuhan membiarkan persoalan kita terjadi, ingatlah perumpamaan ini. 4 hal yang saudara Bapak Ibu harus ingat. Tuhan melihat, Tuhan menyertai, Tuhan menghibur, dan Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Tetaplah kuat, tetaplah bertahan, dan tidak usah khawatir. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Maka Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu merasa, kenapa Tuhan tidak segera melepaskan pergumulan saya? Mengapa Tuhan membiarkan? Firman Tuhan telah memberikan contoh bagi kita. Sabarlah sesuai dengan waktu yang Tuhan miliki. Kairosnya Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapa, merenungkan firman-Mu melalui perumpamaan ini dengan analogi tentang gandum dan ilalang. Biarlah membuat kami mengerti betapa terkadang Engkau membiarkan persoalan kami terjadi dalam hidup ini. Buat kami mengerti bahwa terkadang-kadang banyak ilalang di sekitar kami yang melukai kami, yang menyakiti kami, yang membuat hidup kami sangat berat. Terkadang kami ingin menjauhinya, terkadang kami ingin membuangnya, tetapi kami mengerti di pagi hari ini, bila Engkau pada waktunya yang akan menyingkirkannya, menjauhkannya, bahkan pada waktu yang tepat daripada-Mu, Kairos Tuhan, kami bisa melihat tangan Tuhan menolong kami, mengumpulkan ilalang-ilalang dan membakarnya, dan Engkau yang akan memberikan pertolongan bagi kami. Maka buat kami mengerti sungguh-sungguh bahwa saat Engkau membiarkan persoalan terjadi atas kehidupan kami mengerti Engkau melihat kami. Engkau juga menyertai kami, bahkan Engkau menghibur kami. Dan yang terlebih indah, Engkau akan meninggikan kami, membawa diri dan hidup kami pribadi ini ada di dalam pangkuan-Mu, di rumah Bapa di surga. Terpujilah akan Engkau. Pagi hari ini, mampukan kami, kuatkan kami, biar kami terus bertahan dengan penuh syukur di hadapan-Mu, dengan sukacita menghadapinya, sehingga kami tidak ragu-ragu menjalani hidup ini di tengah tantangan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Sekali lagi, mampukan kami,
kuatkan kami saat Engkau membiarkan persoalan-persoalan tetap ada dalam kehidupan kami. Terpujilah akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami juga memberkati siapapun pribadi-pribadi yang Engkau tanam di sekitar kami, yang melukai kami seperti ilalang yang mengganggu hidup kami. Kami memberkati mereka semua. Haleluya. Amin. Pagi hari ini diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah berkat, rahmat, nikmat, serta anugerahnya yang berlimpah-limpah. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, kami merasakan Tuhan sungguh memelihara kami dengan sangat sempurna. Setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap hari, kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah kami bisa menghitungnya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap apapun yang Tuhan telah berkati kami, dan kami boleh menikmatinya. Pagi hari ini kami memberikan korban syukur kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami memberikannya kepada Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya.